Politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warga negara, politeia, semua yang berhubungan dengan negara, politika, pemerintahan negara, politikos, kewarganegaraan. Tujuan politik untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat atau negara, untuk memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang, untuk membatasi kompetisi, untuk mengendalikan tindakan atau perilaku yang merugikan, dan untuk mengurus pertentangan serta menyelenggarakan pembuktian. Saat ini saya sudah bersama dengan mantan hukum tua Desa Wanguret, Bapak Frans Rahma. Nah, Bapak, apa pandangan Imam Kristen tentang politik? Ya, sejauh ini tentunya politik itu mulai dipahami secara baik itu adalah termasuk yang terbaik politik. Karena politik itu menyangkut tingkat kesejahteraan yang nantinya dapat terwujud. Tapi apabila kita salah memahami, tentunya itu tidak baik nanti. Jadi politik itu harus mensejahterakan. Ya, tentunya politik harus bisa mensejahterakan masyarakat dan iman harus dipahami secara benar. Terima kasih, Bapak. Saat ini saya telah bersama dengan narasumber Mas Midi Wibowo. Nah, Mas Midi, dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan pulang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat Alkitab telah memberikan konsep, yaitu untuk mencari dan mengutarakan kota. Tetapi di sini sistem penataan politiknya belum secara jelas diungkapkan. Nah, menurut pandangan dari Mas Midi, apakah Alkitab memberi konsep kosong atau keleluasaan di sini? Kalau menurut saya, Alkitab ataupun dapat dikatakan Allah memberikan konsep politik dalam kehidupan orang Israel pada masa pembuangan di Babel dalam kisah Yeremia untuk konsep keleluasaan. Itu mengapa? Karena ketika Nabi Yeremia menyerahkan suara kenabian untuk umat Israel pada waktu itu di masa pembuangan, umat jadi seorang tahanan, jadi suatu bangsa tahanan, jadi suatu bangsa yang telah dibuang Allah di kerajaan Babel pada waktu itu. Dan sistem yang dianut oleh kerajaan Babel itu berbeda dengan sistem yang ditata oleh raja-raja pada waktu kerajaan Israel. Dan ketika mereka ada di pembuangan itu bukan tanpa alasan. Ketika Tuhan bilang bahwa ketika mau dibuang, muslim mengusahakan tanah itu, tanah buang, tanah di mana tempat mau dibuang, supaya mengikuti kesejahteraan hidup pun boleh sama dengan kesejahteraan hidup yang ada di Babel pada waktu itu. Itu cara Tuhan untuk bilang pada bangsa Israel bahwa orang mesti bertahan hidup dalam situasi dan kondisi apapun. Mau sebagai orang buangan, mau sebagai orang yang dimerdekakan, tetap memiliki konsep untuk bertahan hidup yang dikatakan dalam firman oleh Tuhan itu mesti ada dalam konsep pribadi, khususnya pribadi orang Israel. Bukan karena mungkin orang buangan bagaimana mau merasakan memang penderitaan waktu itu sebagai orang buangan. Dapat orang kepikiran tuh kalau orang-orang ditindas tetap mesti mati, kalau mau hidup mesti mati. Tapi Tuhan bilang walaupun dalam kesesakan itu Noni akan mampu mau mengusahakan itu kesejahteraan dalam menutupi diri sendiri sebagai umat maupun untuk kesejahteraan bangsa Babel pada waktu itu. Jadi kalau menurut kita bukan tanpa konsep yang kosong tentang dorang kesejahteraan tentang politik, tapi Tuhan memberikan keleluasaan untuk orang Israel mau hidup di saat atau masa pembuangan, berarti mesti ikut aturan dari orang-orang Babel pada waktu itu. Ikut apa dorang ke aturan, ikut dorang ke sistem tatanan politik
Babel pada waktu itu. Tapi orang mesti ingat ketika orang itu orang ke sistem tatanan politik, orang ke penyembahan, orang ke pengagungan, itu semua Quran. Jangan sampai ada Allah lain, Allah yang sama dengan orang Babel sembah, orang Israel menyanda sembah hal itu. Tapi ketika orang mesti hidup, mau cari orang ke kesejahteraan, mau cari orang ke kemakmuran, mungkin di tengah orang ke penindasan yang dirasakan, pembuangan yang dirasakan pada waktu itu, yang sistem bertahan hidup seperti itu yang Allah ajarkan. Mungkin begitu yang pandangan dari saya. Baik, terima kasih narasumber. Saat ini saya telah bersama dengan Ibu Diaken kolom 3. Nah Ibu, dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, bagaimana kalau pemerintah ini menggantikan Allah? Apa ukuran atau alasan kita untuk menolak mematuhi pemerintah? Jadi begini, pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi. Tentunya kita sebagai masyarakat, kita harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Tetapi ketika pemerintah itu melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, kita masyarakat patut menolak. Apalagi masalah menggantikan posisi Allah. Sebenarnya itu tidak wajar, karena Allah adalah Allah satu-satunya. Dia yang mempunyai kehidupan, dia yang kita manusia adalah miliknya. Sedangkan pemerintah hanya wakil Allah di bumi yang menjalankan tugas yang sudah dipercayakan oleh masyarakat. Baik pemerintah yang di atas ataupun yang di bawah, termasuk pemerintah itu kita harus melakukan hal-hal yang patut kita, hal-hal yang boleh menjalankan tugas yang baik. Walaupun melanggar dari aturan itu wajar, harus ditolak. Dan untuk menggantikan posisi Allah itu rasanya tidak mungkin. Karena namanya pemerintah, dia manusia, sedangkan Tuhan Allah dia yang mempunyai langit dan bumi bahkan segala isinya. Bahkan kita pemerintah adalah ciptaan Tuhan. Dan untuk bagi pandangan saya pribadi, kita harus menjunjung tinggi juga pemerintah, baik pemerintah di bawah ataupun yang di atas, karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Tapi dengan satu catatan, apabila pemerintah menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan roda pemerintahan ataupun menyalahgunakan apa yang dikerjakan oleh masyarakat, kita wajar sebagai masyarakat menolak apa yang tidak sebenarnya sudah tidak jujur, korupsi dalam hal ini, kita bisa menolak. Hanya. Terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatan. Ini saya telah bersama dengan Ibu Penatua Jemaat Kolom 1, Ibu Penatua DC Tunggal Tangka. Nah Ibu, bagaimana kalau pemerintah ingin menggantikan Allah? Apa ukuran atau alasan kita untuk menolak, menaati atau mematuhi pemerintah? Jadi memang pemerintah itu adalah utusan Allah, benar yang dikatakan tadi. Tetapi kalau orang lihat sekarang itu pemerintah ingin menghentikan posisi Allah, karena sekarang orang lihat soalnya tidak takut Tuhan, mulai melakukan itu korupsi, mulai melakukan itu hal-hal yang bahannya tidak bagus, karena dorang pikir dorang punya kekuasaan. Makanya dorang tidak mematuhi itu apa yang diperintahkan Tuhan untuk pemerintah lakukan sebenarnya dalam kehidupan mereka, tugas tanggung jawab yang diberikan. Bahkan mereka karena dorang pikir dorang itu punya jabatan, dorang rupa semua ganti itu kekuasaan Allah. Dorang pikir dorang punya kekuasaan, semua berkuasa sama dengan Allah mau berkuasa atau orang umat manusia. Jadi itu hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan oleh pemerintah.